Assalamualaikum, Pak Tantowi, dan semua pendengar yang menyimak siaran ini. Nama saya Hadi, usia saya 40 tahun. Saat ini, saya tinggal dan bekerja di kota Balikpapan. Orang sering bilang, keluarga adalah tempat paling damai untuk kembali. Tapi bagi saya sekarang, setiap kali melangkahkan kaki ke rumah, rasanya sangat mencekik. Rasanya sesak, tertekan, dan saya merasa sangat malu. Saya adalah putra sulung di keluarga. Ayah dan ibu saya adalah pensiunan pegawai negeri. Mereka memiliki tradisi keluarga yang sangat baik. Mereka hidup bersahaja sepanjang hidup, menjaga nama baik demi anak cucu. Ibu saya meninggal 5 tahun lalu karena penyakit. Beliau meninggalkan ayah saya sendirian di rumah warisan yang besar. Saya selalu berpikir, kewajiban saya sebagai anak adalah merawat ayah. Membiarkan beliau menikmati masa tua dengan tenang dikelilingi anak cucu. Tapi takdir tidak bisa ditebak, Pak Tantowi. Di usia 67 tahun, ayah seharusnya menjadi teladan bagi kami semua. Tapi beliau malah melakukan sesuatu yang membuat seluruh keluarga malu. Saya bahkan tidak berani mengangkat kepala dan menatap para tetangga. Ayah bersikeras ingin menikahi seorang wanita bernama Nia. Usianya baru 36 tahun. Itu artinya dia 4 tahun lebih muda dari saya. Jika hanya menikah lagi untuk menemani di masa tua, saya mungkin tidak akan menentang sekeras ini. Tapi hal yang paling mengerikan yang membuat saya merasa jijik dan takut adalah wanita itu. Dia sedang mengandung 6 bulan. Padahal, dia baru mengenal ayah saya. Hanya dalam waktu 3 bulan. Bahkan anak SD pun tahu itu jelas bukan anak dari keluarga kami. Ini adalah penipuan. Ini adalah jebakan uang dan cinta yang sangat kurang ajar. Dia sengaja menjerat ayah saya. Namun ayah saya, yang dulunya menjabat tinggi, yang dulu sangat disegani, kini jadi buta. Beliau benar-benar terlena, ulah orang tua yang sudah tua yang gampang dipengaruhi, mau menerima anak orang lain. Beliau menerima beban utang itu dan membawanya ke rumah. Ayah bahkan berencana mengalihkan semua harta dan tanah atas nama wanita itu. Saya merasa sangat tidak berdaya, Pak. Kalau saya bicara, beliau mengancam akan mencoret saya dari keluarga. Ayah bilang saya egois dan hanya serakah pada harta. Saya datang ke sini hari ini bukan karena saya pelit harta, tapi karena saya tidak tega melihat ayah dibodohi orang lain. Saya tidak tega melihat semua keringat dan air mata ibu saya jatuh ke tangan seorang pengejar harta. Sebelum kita mulai cerita hari ini, mohon para pendengar bisa menekan tombol subscribe saluran ini. Tujuannya adalah untuk membantu menyebarkan kisah ini kepada banyak orang dengan nasib serupa, dan jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah. Berikan saran tulus kepada narasumber kita. Selamat datang Dik Hadi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk datang ke program Cerita Senior ini. Halo Dik Hadi, saya sudah mendengar semua keluh kesah Anda yang penuh kecemasan dan kemarahan melihat Anda, seorang pria 40 tahun yang mapan dan sukses. Namun, mata Anda terlihat cekung karena kurang tidur. Suara Anda tercekat karena emosi yang tertahan. Saya mengerti betapa besarnya tekanan psikologis yang sedang Anda tanggung. Masalah hubungan di usia senja memang sudah sensitif. Ditambah lagi perbedaan usia yang sangat besar, dan ditambah lagi fakta telanjang tentang kehamilan yang tidak jelas asal-usulnya itu. Ini benar-benar seperti bom waktu di tengah keluarga Anda. Tolong tenang dulu, minum sedikit air agar kemarahan Anda mereda. Ada saya dan semua pendengar di sini untuk mendengarkan Anda. Coba ceritakan dari awal. Bagaimana wanita bernama Nia itu muncul dalam kehidupan ayah Anda? Dan bagaimana dalam waktu singkat, hanya 3 bulan, dia bisa memanipulasi pikiran seorang pensiunan pejabat berpengalaman seperti ayah Anda sampai sejauh itu? Terima kasih, Pak Tantowi. Saya akan menceritakan secara rinci kisah aneh ini. Tujuannya agar semua orang melihat betapa butanya orang tua dan betapa menakutkannya tipu daya anak muda. Keluarga saya di Balikpapan termasuk keluarga yang mampu. Ayah saya dulu adalah pemimpin di sebuah instansi pemerintah. Ibu saya juga seorang guru. Sepanjang hidup,
orang tua saya menabung dan berhemat. Ditambah lagi, mereka membeli tanah sejak lama, ketika harganya masih murah. Jadi, sampai sekarang ayah saya menguasai banyak sekali aset. Selain rumah besar yang ayah tempati, beliau juga memiliki 3 bidang tanah di Jalan Jenderal Sudirman. Itu adalah lokasi paling strategis di kota kami. Nilai setiap bidang tanah sekarang mencapai miliaran rupiah. Belum lagi tabungan hari tua ayah saya yang juga miliaran di bank. Setelah ibu meninggal, saya, istri, dan anak-anak sering mengunjungi dan merawat ayah. Saya juga menyewa seorang asisten rumah tangga paruh waktu untuk mengurus makan dan membersihkan rumah ayah. Ayah saya, meskipun usianya 67 tahun, masih sangat sehat. Beliau sering ikut klub seni, menari, dan bepergian ke sana kemari. Saya pikir, beliau hidup bahagia dan tenang, itu sudah bagus. Saya bahkan pernah mendukung beliau. Saya bilang, kalau ayah menemukan wanita yang cocok, yang seumuran, dan juga janda, silakan saja ayah menikah lagi. Anak-anak pasti mendukung, asalkan ada teman di hari tua. Namun, sekitar 3 bulan lalu, ayah mulai menunjukkan tingkah aneh. Beliau mulai lebih rapi, mewarnai rambutnya jadi hitam pekat. Beliau menyemprotkan parfum yang wangi, pakaiannya selalu licin dan rapi. Ayah sering pergi pagi dan pulang larut malam. Di telepon, beliau sibuk mengetik pesan sambil tersenyum-senyum sendiri. Ketika saya tanya, ayah bilang beliau pergi latihan yoga atau berkumpul dengan perkumpulan lansia. Saya sempat senang karena ayah terlihat bersemangat. Lalu tiba-tiba, sekitar sebulan yang lalu, ayah memanggil saya dan istri untuk makan malam. Beliau menyampaikan sebuah berita yang sangat mengejutkan. Ayah bilang beliau akan menikah lagi. Saya dan istri sangat terkejut. Tapi kami berusaha tenang. Kami mengucapkan selamat kepada ayah. Saya bertanya, siapa wanita itu? Berapa usianya? Dan tinggal di mana? Ayah saya menarik seorang wanita keluar dari kamar. Dia adalah saudari Nia. Saat pertama kali melihatnya, saya langsung merasa tidak suka. Dia masih sangat muda, baru 36 tahun. Itu berarti 30 tahun lebih muda dari ayah saya, dan 4 tahun lebih muda dari saya. Dia berdandan tebal, berpakaian mencolok. Kuku tangan dan kakinya dicat merah menyala. Dia sama sekali tidak menunjukkan sikap sopan dan anggun dari seorang wanita terhormat. Ayah saya memperkenalkan, dia bekerja bebas. Dia dulu punya salon cuci rambut, tapi sekarang sudah tutup. Ayah bilang mereka bertemu di taman saat berolahraga. Mereka merasa cocok, jadi memutuskan untuk hidup bersama. Saat itu, saya sudah merasa sangat janggal. Seorang wanita muda, sehat, dan cukup menarik. Mengapa dia mau menikahi pria tua berusia hampir 70 tahun? Pasti karena uang, pikir saya, tapi saya belum berani mengatakan apa-apa. Takut ayah tersinggung. Saya hanya bertanya tentang latar belakangnya. Dia menjawab berbelit-belit. Dia bilang saya juga tidak beruntung dalam cinta. Sekarang bertemu dengan Bang Bima adalah pelabuhan yang damai. Saya hanya berharap bisa merawat dia selama sisa hidupnya. Tapi, rahasia tidak bisa disimpan lama-lama. Pak, beberapa minggu terakhir, saya melihat Nia menunjukkan tingkah yang sangat aneh. Dia sering memakai gaun longgar. Dia berjalan agak keberatan, sering mengeluh lelah dan mual. Istri saya sebagai wanita sangat jeli. Mas, saya curiga Nia hamil. Lihat cara jalannya. Perutnya yang agak buncit itu pasti sudah 5 atau 6 bulan, tidak mungkin kurang. Saya terkejut. Ayah baru mengenalnya 3 bulan. Jika dia hamil 6 bulan, dari mana janin itu berasal? Saya memutuskan untuk mencari tahu kebenarannya. Hari Minggu lalu, saya datang ke rumah ayah. Tepat saat Nia sedang makan buah asam. Saya bertanya langsung, Saudari Nia, saya lihat Anda berbeda belakangan ini. Apakah Anda punya kabar gembira? Dia sedikit terkejut,
Wajahnya pucat, tapi cepat menguasai diri. Dia menatap ayah saya, lalu mengangguk mengakui, "Ya, saya hamil, Mas Hadi. Dokter bilang usia kandungannya sudah 6 bulan. Ini anak laki-laki." Mendengar itu, darah saya mendidih. Saya menoleh ke ayah saya dan mencecarnya. "Ayah dengar kan? Ayah baru kenal dia 3 bulan, tapi dia hamil 6 bulan. Jadi anak siapa ini? Ayah jangan bilang ini anak ayah." Ya, saya pikir ayah akan kaget atau marah besar dan mengusir wanita jalang itu dari rumah. Tapi tidak, Pak Tantowi. Reaksi ayah membuat saya syok. Ayah hanya duduk diam, santai menyeruput teh. Lalu, beliau mengucapkan kalimat yang sangat enteng. "Memangnya, kenapa kalau ayah tahu dia hamil 6 bulan? Ayah tahu itu bukan anak ayah, tapi ayah terima semuanya." Saya tidak percaya dengan telinga saya. Saya berteriak, "Ayah gila ya? Ayah tahu dia hamil di luar nikah dengan pria lain, lalu datang ke sini untuk ayah tanggung. Ayah tetap mau menerima? Ayah membiarkan seluruh keluarga jadi bahan tertawaan orang lain? Ayah pensiunan pejabat di mana harga diri ayah? Ayah membanting cangkir teh sampai pecah. Diam. Kamu tidak punya hak untuk mengajari ayah. Ayah sudah 67 tahun, berapa lama lagi ayah hidup? Ayah butuh istri. Ayah butuh teman yang merawat ayah saat ayah sakit. Apa kalian bisa merawat ayah? Atau kalian hanya sibuk mencari uang, sibuk mengurus istri dan anak-anak kalian sendiri? Nia hamil memangnya kenapa? Dia melahirkan ayah yang akan membesarkan anak itu. Dia akan memanggil ayah-ayah. Dia akan melayani ayah, menopang ayah di hari tua. Ayah tidak peduli dari mana keturunannya. Ayah butuh orang untuk merawat ayah. Ayah mencintainya, dan ayah akan menikahinya secara sah. Saya melihat ayah, dan merasa beliau sangat asing. Ini bukan lagi ayah saya yang tegas dan bijaksana seperti dulu. Saya menoleh ke Nia. Dia duduk menunduk, terlihat menyedihkan. Tapi saya bersumpah. Saya melihat sudut bibirnya tersenyum penuh kemenangan. Dia berpura-pura menangis. Lalu berkata, "Mas Hadi, jangan marahi Bang Bima. Saya tahu saya salah. Saya ditinggalkan pacar saya setelah tahu saya hamil. Saya putus asa, bahkan mau bunuh diri. Untung saya bertemu Bang Bima. Dia merangkul dan menyelamatkan kami berdua. Saya berjanji akan merawat dia seumur hidup. Dia pandai sekali berakting, Pak." Dia berhasil memanfaatkan psikologi ayah yang ingin menjadi pahlawan. Setelah hari itu, saya diam-diam menyelidiki latar belakang Nia, dan kebenarannya jauh lebih mengerikan dari yang saya kira. Dia adalah orang yang suka bergaul dengan orang-orang kaya dan ahli dalam memeras uang. Janin di perutnya adalah hasil hubungannya dengan seorang bandar judi. Pria itu bangkrut dan melarikan diri, meninggalkan Nia. Dia terlilit utang besar, dikejar-kejar rentenir. Sekarang, dia mendapatkan ayah saya, seperti mendapatkan tiang emas. Dia dapat tempat tinggal, dapat uang untuk bayar utang, dan ada yang mau membesarkan anaknya. Saya membawa informasi itu dan memberitahu ayah. Saya bilang, "Ayah, dia punya utang ratusan juta pada preman. Dia menikahi ayah hanya untuk mendapatkan uang buat bayar utangnya." Ayah sadar, tapi ayah menepisnya. Ayah tidak peduli masa lalunya. Siapa yang tidak pernah salah? Dia punya utang, ayah yang akan membayarnya. Ayah punya uang, punya tanah. Apa salahnya kalau ayah memberikannya pada istri ayah? Kamu takut kehilangan warisan, kan? Ayah beritahu kamu, tanah ini milik ayah. Ayah bebas memberikannya kepada siapa saja. Kalau kamu masih ikut campur, besok juga ayah alihkan semuanya atas nama Nia. Ayah akan mencoret nama kamu dari keluarga. Apakah Pak Tantowi tidak merasa sakit mendengarnya? Ayah saya rela menggunakan uang pensiunan dan tanah warisan leluhur hanya untuk membayar utang seorang wanita penipu dan membesarkan anak haram. Sementara anak kandungnya sendiri dicurigai. Sekarang wanita itu sudah tinggal permanen di rumah ayah. Dia mulai mengganti perabotan di rumah.
Dia membuang kenang-kenangan dari ibu saya. Dia membujuk ayah, jual saja 1 bidang tanah di jalan utama itu, Bang Bima. Uangnya untuk modal usaha dan masa depan anak kita. Ayah saya menuruti semua perkataannya. Beliau sedang sibuk mencari pembeli tanah. Saya melihat rumah yang ibu saya bangun dengan susah payah. Sebentar lagi akan habis oleh wanita ular itu. Saya sangat marah. Saya tidak peduli uang. Saya tidak butuh uang ayah. Saya punya perusahaan sendiri. Tapi saya tidak terima ayah ditipu. Dan saya takut setelah dia mengambil semua uang, setelah dia menguasai semua tanah, dia akan mengusir ayah saya. Saat itu ayah sudah tua, sakit-sakitan, tidak punya apa-apa. Saya datang ke sini hari ini, ingin meminta saran. Apa yang harus saya lakukan untuk mencegah pernikahan gila ini? Apa yang harus saya lakukan untuk membongkar kedok wanita itu sebelum ayah menandatangani surat nikah dan surat jual beli tanah? Apakah saya harus menggunakan kekerasan, menyewa orang untuk memberi dia pelajaran, atau harus memutuskan hubungan dengan ayah dan membiarkan beliau sadar sendiri? Saya benar-benar buntu. Pak Tantowi. Dik Hadi, orang tua paling takut dengan kesepian. Dan Nia telah menyerang titik lemah ayahanda. Dia tidak hanya menggunakan kecantikan atau kehamilannya untuk mengikat. Dia menggunakan taktik psikologis. Tujuannya adalah untuk mengisolasi ayahanda dari anak-anaknya. Dia menjadikan ayahanda seperti boneka yang menuruti semua perintahnya. Anda bilang dia mulai mengganti perabotan, membuang kenang-kenangan ibu Anda. Itu adalah tindakan yang kasar, tindakan yang melanggar nilai-nilai suci keluarga. Saya ingin tahu bagaimana reaksi ayahanda terhadap tindakan tidak senonoh itu. Apakah beliau sedikit merasa sedih, teringat pada mendiang istri setianya? Atau beliau benar-benar sudah dicuksi otak oleh pacar mudanya itu sampai melupakan semua kasih sayang suami istri di masa lalu? Dan bagaimana puncak konflik itu terjadi dalam beberapa hari terakhir? Pak Tantowi, Anda menyebut ibu. Itu membuat hati saya sakit. Ibu saya belum lama meninggal. Foto dan meja persembahan ibu masih ada. Tapi ayah tega membiarkan wanita asing itu datang dan membuat keributan. Situasi paling tegang terjadi awal bulan lalu. Saat saya masuk ke rumah, saya terkejut. Meja persembahan ibu sudah dipindahkan. Itu dipindah dari ruang utama ke sudut tersembunyi di ruangan samping. Posisinya yang tadinya terhormat, kini diganti. Itu diganti dengan lemari minuman keras impor yang mengilap dan beberapa lukisan feng shui yang mencolok. Semua itu baru dibeli oleh Nia. Saya jadi marah. Saya bertanya kepada ayah, kenapa meja persembahan ibu dipindahkan? Ayah belum sempat menjawab. Nia sudah keluar dari kamar. Dia memakai gaun tidur sutra tipis yang berkilauan. Dia memeluk lengan ayah saya. Dia berkata, "Mas Hadi, saya yang suruh Bang Bima pindahkan." Dukun Feng Shui bilang, meletakkan meja persembahan di ruang utama, itu melanggar hukum tertentu. Itu tidak baik untuk persalinan saya dan untuk rezeki Bang Bima. Anak itu butuh ruang yang lapang, yang penuh dengan energi positif. Barulah dia sehat dan pintar. Orang mati, ya, sudah mati. Yang hidup lebih penting kan? Apa Bapak tidak jijik mendengarnya? Dia berani menyebut ibu saya. Orang mati, ya, sudah mati. Saya jadi gila. Saya menunjuk wajahnya dan membentak, "Diam, ini rumah ibu saya. Siapa Anda? Berani-beraninya menyentuh meja persembahan ibu saya? Keluar dari rumah ini!" Saya berniat untuk merobohkan lemari minuman keras itu dan mengembalikan meja persembahan. Tapi ayah saya, ayah yang saya hormati selama ini, beliau menampar saya dengan sangat keras. Wajahnya merah padam. Beliau membentak saya, "Kamu anak kurang ajar. Ini rumah ayah. Ayah masih hidup di sini. Ayah berhak meletakkan meja persembahan dimanapun ayah suka." Nia benar, dia sedang hamil. Dia harus berhati-hati.
Dia butuh feng shui. Kamu jangan membawa takhayul munafik itu untuk menakut-nakuti ayah. Ibumu sudah meninggal. Ayah sudah mendoakannya selama bertahun-tahun. Sekarang ayah harus memikirkan hidup baru ayah. Kan? Saya memegangi pipi, menatap ayah. Saya tidak sakit karena tamparan itu. Saya sakit karena kata-kata kasar dari ayah. Hanya karena rayuan manis dari wanita iblis itu. Beliau tega membuang istri yang telah menemani beliau melalui banyak kesulitan. Saya menoleh ke Nia. Dia meringkuk di dada ayah. Berpura-pura gemetar ketakutan. Tapi tatapan matanya ke saya, penuh tantangan dan kemenangan. Dia tahu dia sudah menguasai ayah saya. Setelah hari itu, ayah melarang saya datang ke rumah. Ayah bilang, kalau saya tidak minta maaf pada Tante Nia, saya tidak boleh ke sana. Saya sangat marah, jadi saya tidak datang lagi. Tapi, saya tetap menyuruh orang untuk memantau situasi. Saya tahu dia mulai menuntut hak-haknya. Dia merengek kepada ayah saya setiap malam. Dia bilang, Bang Bima, saya mencintai abang dengan tulus. Saya tidak peduli status. Tapi saya khawatirkan anak ini. Anak kita akan lahir. Saya tidak punya apa-apa, sementara abang punya banyak anak. Kalau abang meninggal nanti, anak-anak abang mengusir kami, bagaimana kami bisa hidup? Saya tidak butuh apa-apa untuk diri saya. Saya hanya ingin abang menjamin masa depan putra kita. Ayah saya merasa kasihan dan terharu. Beliau bilang, sayang, jangan khawatir. Abang tidak akan membiarkan kalian rugi. Abang punya 3 bidang tanah di jalan utama. Abang akan mengalihkan 1 bidang atas namamu. Itu adalah hadiah pernikahan dari abang untukmu dan anak kita. Ketika saya tahu ayah berniat mengalihkan tanah senilai 8 miliar rupiah kepada wanita itu, saya dan adik-adik saya benar-benar panik. Itu adalah harta hasil kerja keras seluruh keluarga. Bagaimana bisa diserahkan begitu saja kepada orang luar? Kami datang bersama untuk mencegah ayah. Saya bilang, ayah mau kasih ke siapapun. Saya tidak akan menyesal. Tapi dia baru kenal ayah 3 bulan. Dia mengandung anak orang lain. Latar belakangnya tidak jelas. Utangnya banyak. Kalau ayah alihkan atas namanya, dia akan menjualnya untuk bayar utang. Lalu, dia membawa uangnya dan melarikan diri, ayah akan kehilangan segalanya. Saat itu ayah sudah tua, siapa yang akan merawat ayah? Tapi ayah saya sekarang seperti orang yang kena pelet. Beliau tidak mendengarkan sepatah kata pun. Beliau bilang, kami saling mencintai dengan tulus. Uang itu hanyalah benda materi. Dia punya utang, ayah bantu bayar. Memangnya kenapa? Dia masih muda dan cantik. Dia mau menikahi orang tua seperti ayah. Ayah sudah untung besar. Kalian jangan egois. Kalian takut kehilangan jatah kan? Ayah masih hidup. Ayah berhak memberi kepada siapa saja. Kalau kalian masih ribut, ayah akan mengalihkan sisa 2 bidang tanah itu atas namanya. Ayah akan mencoret nama kalian dari keluarga. Nia duduk di samping dan kembali berakting, air mata buaya. Dia menangis dan berkata, anak-anak, Tante tahu kalian membenci Tante. Kalian takut Tante mencari harta. Tapi Tante mendekati ayahmu karena cinta. Tante tidak butuh tanah atau apapun. Tante hanya ingin ayahmu bahagia. Bang Bima, sebaiknya jangan berikan tanah itu kepada saya. Nanti keluarga jadi ribut, saya jadi dianggap jahat. Dia sengaja berkata seperti itu untuk memprovokasi ayah saya. Ayah malah semakin menyayanginya dan semakin membenci kami. Beliau menggebrak meja dan mengumumkan dengan tegas, minggu depan ayah akan pergi ke kantor notaris. Ayah akan mengurus pengalihan sertifikat tanah nomor 12 atas nama Nia. Siapapun yang menghalangi jangan salahkan ayah. Ayah akan memutuskan hubungan dengan kalian semua. Saya melihat ayah. Saya merasa sangat putus asa dan tidak berdaya. Ayah saya tidak hanya ditipu, tapi juga kehilangan akal sehat. Beliau mempertaruhkan seluruh masa tuanya dalam perjudian cinta dengan seorang penipu profesional.
Tadi malam, saya diam-diam bertemu dengan Nia di sebuah kedai kopi. Saya ingin berbicara baik-baik. Saya berniat menggunakan uang untuk membuat kesepakatan. Saya bilang, saya tahu Anda punya utang. Saya akan memberi Anda 500 juta rupiah untuk melunasi utang Anda. Jauhi ayah saya. Ayah sudah tua. Jangan menyusahkan dia lagi. Tapi, tahukah Bapak apa jawabannya? Dia tertawa sinis di depan saya. Dia bilang, ayah Anda memberi saya tanah 8 miliar kok. Kenapa saya harus mengambil uang receh dari Anda? Lagi pula, saya kasih tahu Anda. Saya sudah memegang kendali ayah Anda. Ayah Anda sekarang tidak bisa hidup tanpa saya. Dia butuh saya untuk melayani. Dia butuh saya untuk memuaskan urusan ranjang itu. Anda sebagai anak laki-laki, apa Anda bisa membuat ayah Anda bahagia seperti saya? Jadi, kalau Anda pintar, tutup mulut Anda. Biarkan saya mencari sedikit rezeki. Nanti kalau ayah Anda meninggal, saya juga tidak akan mengambil semua milik Anda. Saya hanya mengambil bagian yang pantas saya dapatkan. Dia menunjukkan wajah aslinya. Sangat kurang ajar, serakah, dan tidak bermoral. Dia menganggap ayah saya sebagai alat untuk mencari uang dan memuaskan nafsu. Saya ingin merekam perkataannya. Tapi dia sangat licik. Dia memaksa saya meletakkan telepon di luar, baru mau bicara. Sekarang, saya tidak punya bukti apa-apa untuk membongkar kedoknya di depan ayah. Ayah saya percaya padanya 100%. Beliau bahkan sedang terburu-buru menyiapkan dokumen pengalihan tanah. Tinggal 3 hari lagi sampai jadwal ke notaris. Saya seperti sedang duduk di atas bara api. Jika tanah itu dialihkan, dia akan langsung menjualnya untuk bayar utang preman. Dia akan melarikan aset ayah. Lalu, setelah dia puas, atau setelah anak dalam kandungannya lahir anak yang tidak punya hubungan darah dengan kami, dia akan menendang ayah saya ke jalan. Seperti ampas tebu, saya kasihan pada ayah saya, yang sudah membangun kekayaan seumur hidup. Di usia tua, beliau malah jadi miskin dan sengsara. Saya ingin menggunakan kekerasan. Saya ingin menyewa orang untuk mengancam dia atau mengunci ayah saya di rumah. Tapi, itu melanggar hukum dan akan membuat ayah semakin membenci saya. Apa yang harus saya lakukan, Pak Tantowi? Apakah ada cara untuk mengulur waktu? Ada cara untuk mencegah tanda tangan yang fatal itu? Saya butuh strategi sebuah ujian agar ayah saya sadar sebelum terlambat. Dik Hadi, 3 hari adalah waktu yang sangat singkat untuk mengubah hati orang tua yang sedang mabuk cinta. Tapi, itu sudah lebih dari cukup bagi penipu profesional untuk melakukan pukulan terakhir mereka. Nia sudah menunjukkan taringnya saat menantang Anda. Itu membuktikan dia sedang terdesak. Mungkin karena tekanan utang yang mengelilinginya. Jadi, dia harus bertindak cepat. Anda bilang ayah Anda menuruti semua perkataannya dan berniat mengalihkan sertifikat tanah. Saya khawatir dengan kelihayannya, dia tidak akan hanya duduk manis. Dia pasti akan menciptakan situasi mendesak, dia akan menciptakan drama tragis yang melibatkan janin. Tujuannya untuk memaksa ayah Anda bertindak segera. Coba ceritakan kepada saya. Dalam jam-jam yang menegangkan ini, bagaimana situasi di rumah ayah Anda? Apakah ada kejadian tak terduga yang membuat konflik ayah dan anak ini jadi tidak bisa diselamatkan lagi? Pak Tantowi, prediksi Anda seperti dewa. Benar. Wanita ular itu tidak bisa menunggu lagi. Dia tahu saya sedang mencari cara untuk menghalanginya. Dia tahu saya menyewa detektif untuk menyelidiki lebih lanjut tentang dia. Jadi, dia menggunakan cara yang paling keji, yaitu menggunakan nyawa bayi dalam kandungannya untuk mengancam mental ayah saya. 2 hari yang lalu, pagi-pagi sekali, saya menerima telepon dari asisten rumah tangga di rumah ayah. Dia sudah bekerja lama untuk keluarga saya. Suaranya panik, "Nak Hadi, cepat datang." Pak Bima memanggil ambulans. Ibu Nia mengalami pendarahan. Dia berteriak-teriak di seluruh rumah. Saya mendengarnya.
Saya ragu, tapi saya langsung lari ke sana. Saat tiba, saya melihat pemandangan yang kacau. Nia tergeletak di sofa ruang tamu. Tangannya memegangi perut, wajahnya meringis kesakitan. Mulutnya merintih. Bang Bima, tolong anak kita. Anak kita kenapa ya? Saya sakit sekali. Ayah saya panik, wajahnya pucat. Tangan dan kakinya gemetar. Beliau sambil mengelap keringat Nia, sambil membentak, "Pembantu, ambilkan air, ambilkan handuk." Dokter pribadi, dokter langganan keluarga saya, datang untuk memeriksa. Setelah diperiksa, wajahnya terlihat khawatir. Beliau berkata, kondisi janin agak lemah. Tekanan darah ibunya naik. Ada tanda-tanda persalinan prematur. Ini karena tekanan psikologis yang berlebihan. Dia harus istirahat total. Hindari semua bentuk tekanan. Kalau tidak, sulit mempertahankan bayi ini. Mendengar perkataan dokter, Nia langsung menangis tersedu-sedu. Dia sambil menangis, sambil memukul-mukul dadanya. Dia berteriak, "Ini karena saya miskin. Ini karena saya tidak punya status. Makanya anak saya merasa sedih. Ini karena anak abang membenci saya. Kemarin, dia bertemu saya. Dia mengancam akan membunuh saya. Dia mengancam akan memukul sampai saya keguguran. Supaya saya tidak bisa mengambil harta. Saya takut sekali, Bang. Saya tidak mau hidup lagi. Biarkan saya mati, agar kalian semua puas." Lihat betapa jahatnya dia. Dia berani menuduh saya mengancam akan membunuhnya. Menuduh saya akan memukul sampai dia keguguran. Itu dikatakan di depan ayah saya dan dokter. Ayah saya langsung berbalik menatap saya. Matanya merah padam, penuh amarah. Beliau tidak bertanya sedikit pun apakah tuduhan itu benar atau tidak. Beliau langsung menyerbu, menampar saya berkali-kali. Sambil memukul, beliau memaki, "Kamu binatang, kamu anak ayah. Berani-beraninya mengancam akan membunuh adikmu. Kamu hanya demi sebidang tanah, tega mau memusnahkan keturunan keluarga ini. Keluar, keluar dari rumah ayah. Mulai sekarang, ayah tidak punya anak seperti kamu." Saya berdiri kaku menerima pukulan itu. Saya tidak sakit karena pukulan orang tua 67 tahun. Saya sakit karena ayah saya sangat buta. Saya mencoba menjelaskan, "Ayah, saya tidak melakukan itu. Saya hanya menyuruh dia bayar utang." Tapi ayah saya tidak mendengarkan. Beliau mengusir saya keluar gerbang. Beliau kembali memeluk Nia, menjanjikan segala macam hal. Beliau bilang, "Jangan menangis lagi, sayang. Nanti anak kita kenapa-kenapa. Abang akan melindungi kamu. Abang akan mengurus pengalihan tanah untuk kamu hari ini juga. Abang akan panggil notaris ke rumah. Kita tidak perlu pergi kemana-mana. Asalkan kamu dan anak kita sehat, abang turuti semuanya." Saya diusir keluar gerbang besi. Pintu gerbang tertutup keras di depan saya. Saya mendengar suara Nia berhenti menangis. Lalu, dia berbisik, "Terima kasih, Bang. Abang adalah orang terbaik dalam hidup saya. Saya tahu saya sudah kalah telak." Dia menggunakan taktik penderitaan untuk memaksa ayah saya melakukan transaksi segera. Dia melewati semua prosedur menunggu. Jika notaris datang ke rumah dan surat-surat ditandatangani dan sertifikat tanah diserahkan, maka dia menang. Saya tidak mau pulang. Saya duduk di kedai kopi di seberang gerbang rumah ayah untuk berjaga. Saya menelepon adik-adik saya, menelepon paman-paman saya di kampung untuk memberi tekanan. Tapi ayah saya sudah memberi perintah kepada satpam perumahan. Tidak ada yang boleh mendekati rumah beliau. Beliau mengurung diri dalam sarang itu, bersama laba-laba beracun itu. Duduk di kedai kopi, saya melihat beberapa pria asing bertato. Mereka mengendarai motor, berputar-putar di sekitar kompleks rumah ayah. Mereka terus menatap gerbang besi. Lalu, mereka menelepon. Wajah mereka terlihat sangat cemas. Saya mencoba bertanya kepada penjual minuman di sana. Saya diberitahu
Orang-orang ini sudah mengintai di sini selama beberapa hari. Suatu kali, mereka bahkan mencegat Nia saat dia pergi ke pasar. Mereka berbicara dengan sangat sengit. Nia harus menyodorkan setumpuk uang kepada mereka. Saya menyimpulkan, ini pasti rentenirnya. Mereka sedang menagih utang dengan sangat ketat. Pasti Nia sudah menjanjikan kepada mereka bahwa dia akan segera menipu ayah tua itu. Dia akan segera menjual tanah, makanya mereka sabar menunggu. Janin yang lemah, perut yang sakit luar biasa itu, semuanya hanya sandiwara. Tujuannya, agar dia cepat mendapatkan aset. Dia harus bayar utang sebelum preman-preman itu kehabisan kesabaran dan mengurusnya. Saya sangat khawatir, Pak. Ayah saya ada di dalam rumah bersama seseorang yang sedang terdesak. Jika dia tidak mendapatkan uang, atau jika ayah saya mengetahui kebenarannya di menit-menit terakhir, apakah dia akan bertindak nekat? Apakah dia akan mencelakai ayah saya? Atau apakah rentenir itu akan menyerbu masuk dan merampok? Saya menelepon polisi setempat. Saya menjelaskan bahwa ada penipu yang memanipulasi ayah saya. Tapi polisi bilang, ini adalah masalah perdata, masalah hubungan keluarga. Ayah saya sepenuhnya sadar dan melakukannya dengan sukarela. Tidak ada yang memaksa. Jadi, polisi tidak bisa ikut campur kalau beliau memberikan tanah kepada siapapun. Kecuali ada tindak pidana yang tertangkap basah. Saya benar-benar tidak berdaya. Saya melihat rumah orang tua saya. Rumah yang menyimpan banyak kenangan masa kecil. Sekarang, seperti gua gelap, ayah saya ada di dalamnya, selangkah demi selangkah, menandatangani surat hukuman mati untuk masa tuanya. Sedangkan saya, di luar, sebagai putra sulung, dengan bahu lebar, tidak bisa berbuat apa-apa. Sekitar 2 jam kemudian, saya melihat sebuah mobil berplat nomor asing berhenti di depan gerbang. Seorang pria berjas, membawa tas, turun. Itu adalah notaris. Ayah saya memanggil layanan notaris datang ke rumah. Saat itu, darah saya mendidih. Saya tidak bisa diam lagi. Saya berlari, memblokir mobil, memblokir pintu, tidak mengizinkan notaris masuk. Saya berteriak, ayah saya ditipu. Ayah saya sudah tua, tidak sadar. Anda tidak boleh mengurus dokumen ini. Notaris itu bingung. Ayah saya di dalam melihat melalui kamera. Beliau membuka gerbang. Tangannya memegang tongkat golf, dan beliau menyerbu keluar. Beliau langsung memukul saya. Beliau berteriak, kamu anak kurang ajar. Sampai kapan kamu mau mengganggu ayah? Kamu ingin ayah mati, baru kamu puas. Saya tidak berani melawan ayah. Saya hanya bisa mengangkat tangan untuk menangkis. Tongkat golf itu menghantam bahu dan punggung saya, rasanya sangat sakit. Para tetangga berkumpul, menonton. Mereka menunjuk dan berbisik-bisik. Ada yang bilang, orang tua pikun, tergila-gila wanita muda memukuli anaknya. Ada yang bilang, anak serakah, durhaka menghalangi kebahagiaan ayahnya. Pemandangan itu sangat kacau dan memalukan. Nia berdiri di halaman, mengelus perut, mulutnya berteriak, Bang Bima, jangan pukul anakmu. Tapi matanya bersinar, penuh kemenangan yang kejam. Dia tahu, semakin ribut, semakin ayah saya membenci saya. Semakin beliau bertekad untuk mengalihkan tanah atas namanya, untuk memberi saya pelajaran. Akhirnya, saya diusir oleh ayah saya dan satpam perumahan. Notaris tetap diizinkan masuk. Gerbang tertutup keras. Saya berdiri di jalan, air mata saya tumpah, semuanya berakhir. Saya telah gagal. Ayah saya pasti akan menandatangani. 8 miliar rupiah akan lenyap. Dan yang lebih penting, ayah saya benar-benar memutuskan hubungan dengan saya. Saya berjalan gontai pulang ke rumah. Istri saya melihat tubuh saya yang memar, dan dia menangis. Dia bilang, sudahlah, Mas. Biarkan saja. Uang hilang. Ya, sudah. Ayah sudah memilih, dia harus menanggungnya sendiri.
Kita sudah berusaha mencegah sekuat tenaga. Kalau kamu terus memaksa begini, suatu hari ayah akan memukulmu sampai mati. Atau preman-preman itu yang akan mengurusmu. Bagaimana nasib kita? Tapi saya tidak bisa terima, Pak. Saya berpikir semalaman. Saya memikirkan ibu saya. Ibu saya menabung setiap sen seumur hidup. Beliau tidak berani makan, tidak berani membeli baju demi membeli tanah itu. Sekarang, tanah itu jatuh ke tangan wanita penipu itu. Dia akan menggunakannya untuk menghidupi pria lain, untuk membayar utangnya. Bagaimana ibu saya di alam baka bisa tenang, dan saya khawatirkan nyawa ayah saya. Setelah wanita itu mencapai tujuannya, apakah dia akan membiarkan ayah saya hidup damai? Atau apakah dia akan meracuni ayah? Atau membuat beliau marah sampai mati? Tujuannya untuk menguasai sisa rumah dan harta lainnya. Kasus-kasus seperti ini banyak di berita. Pagi ini saya datang ke sini. Hati saya sangat kacau. Saya ingin meminta saran dari Bapak. Dalam situasi nasi sudah menjadi bubur ini, ayah saya sudah menandatangani surat. Sertifikat tanah hampir dialihkan. Apakah masih ada cara bagi saya untuk menyelamatkan keadaan? Apakah ada cara untuk membuktikan transaksi itu tidak sah karena ayah saya ditipu? Atau apakah ada cara untuk mencegah dia menjual tanah itu? Dan yang paling penting, bagaimana saya harus bersikap kepada ayah saya dalam hari-hari mendatang? Apakah saya harus meninggalkan beliau, biarkan beliau sadar sendiri, atau saya tetap harus mencari cara untuk melindungi beliau, meskipun beliau menganggap saya musuh? Saya takut saat beliau jatuh, beliau akan kesepian dan menderita. Saya tidak tega meninggalkan ayah. Tapi, kalau saya kembali, saya diusir. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Dik Hadi, momen ketika gerbang besi itu tertutup keras mengunci ayahanda dan notaris di dalam, sedangkan Anda diusir keluar dengan luka memar di tubuh. Itu benar-benar gambar yang sangat tragis. Itu seperti dinding yang memisahkan antara akal sehat dan kebutaan, antara kasih sayang keluarga dan rencana jahat. Ayahanda telah menandatangani pengalihan 8 miliar rupiah. Itu jumlah yang terlalu besar untuk dipertaruhkan demi hubungan cinta di usia senja yang baru 3 bulan. Saya yakin bagi penipu profesional ketika mangsa sudah tertangkap, mereka tidak akan pernah berhenti di situ. Mereka ingin melahap semua sampai ke tulang. Coba ceritakan kepada saya, setelah hari yang menentukan itu, apakah kesehatan Nia dan janin dalam kandungannya menunjukkan perubahan ajaib? Dan apa yang dia lakukan dengan tanah yang baru saja dia kuasai? Apakah ayahanda mendapatkan sedikit kebahagiaan seperti yang beliau harapkan? Atau apakah masalah baru mulai muncul? Pak Tantowi, Anda benar tentang perubahan ajaib. Ajaib, sampai-sampai jadi sangat memalukan dan konyol, Pak. Tepat setelah sore hari penandatanganan pengalihan sertifikat tanah itu, keajaiban terjadi pada Nia. Pagi harinya, dia masih tergeletak merintih kesakitan perut, mengancam keguguran. Wajahnya pucat seperti mayat. Tapi, malam harinya, ketika ayah saya dengan gembira memegang berkas notaris yang sudah selesai, dia tiba-tiba sembuh total. Dia bangun dan makan 1 ekor ayam utuh. Dia tertawa gembira. Pipinya merah merona. Dia berkata kepada ayah, "Ini berkat abang. Berkat leluhur abang yang merestui, makanya kami berdua selamat." Ayah saya sangat senang. Beliau berpikir dirinya adalah dewa yang berhasil menyelamatkan istri dan anaknya. Ayah tidak tahu, satu-satunya obat mujarab yang menyembuhkan Nia adalah surat pengalihan hak guna tanah atas nama Vina Nurhayati. 2 hari kemudian, dia mulai menunjukkan sifat aslinya sebagai pedagang. Dia tidak lagi berpura-pura sakit, berbaring di tempat tidur untuk merawat janin. Dia berdandan mencolok, membawa tas bermerek, keluar masuk rumah. Teleponnya berdering terus-menerus. Saya menyuruh orang untuk memantaunya. Saya tahu dia sedang giat mencari pembeli
untuk menjual tanah yang baru dialihkan atas namanya. Harga pasar tanah itu 8 miliar. Bahkan, kalau dijual dengan cerdas, bisa laku 8,5 miliar. Tapi, dia menjualnya diam-diam kepada calo tanah dengan harga 6 miliar. Dia meminta uang tunai segera. Dia butuh uang tunai. Dia sedang dikejar-kejar rentenir preman. Ketika saya mendengar kabar ini, saya panik. Saya lari ke rumah untuk memberitahu ayah. Saya bilang, "Ayah, buka mata ayah dan lihat." Istri ayah, begitu sertifikat tanah atas namanya, dia langsung menjual tanah ayah dengan harga murah. Untuk membiayai pacarnya, bukan untuk anak atau apapun. Ayah, hentikan dia. Tapi, tahukah Bapak apa jawaban ayah saya? Beliau begitu tenang, sampai membuat saya gila. Beliau bilang, "Nia sudah berunding dengan ayah." Katanya, dia menjual tanah itu untuk modal, untuk membuka jaringan spa dan klinik kecantikan. Dia ingin membangun bisnis, agar anak ayah lahir nanti punya kehidupan yang terbaik. Dia menjual murah, agar cepat dapat modal dan memanfaatkan peluang bisnis. Kamu jangan berprasangka buruk. Istri ayah adalah wanita yang ambisius. Ayah mendukungnya 100%. Saya mendengarnya, saya sangat sesak. Membuka spa dengan perut hamil 6 bulan dan utang menumpuk, itu hanya janji palsu yang dia buat. Tujuannya untuk membohongi ayah saya dan menghalalkan penjualan tanah. Ayah saya percaya padanya secara membabi buta. Percaya sampai pada titik kebodohan. Beliau bahkan bilang, "Ayah sudah tua. Buat apa menyimpan tanah? Mengubahnya jadi uang, agar istri bisa berbisnis. Itu sudah tepat." Dan yang lebih tragis, dia tidak berhenti hanya pada tanah itu. Setelah dia yakin menang, dia mulai menuntut status. Dia bersikeras meminta ayah saya mengadakan pernikahan yang besar. Pesta yang sangat mewah, tujuannya untuk membersihkan namanya di hadapan masyarakat. Untuk membuktikan bahwa dia adalah nyonya resmi di rumah ini. Dia berkata kepada ayah, "Saya hamil sebelum menikah. Saya sudah menanggung banyak cemoohan. Sekarang, kalau abang mencintai saya, abang harus membuat saya merasa terhormat. Abang harus mengadakan pesta di restoran paling mewah di Balikpapan. Undang semua tamu dan teman lama abang. Abang harus membelikan saya perhiasan berlian. Beli gaun pengantin yang dirancang khusus, agar saya tidak kalah dengan siapapun." Ayah saya, dengan psikologi, ingin membayar kerugian istri muda. Beliau ingin membuktikan dirinya, pria tua yang masih kuat. Ayah setuju dengan semuanya. Beliau mencairkan tabungan hari tua untuk membiayai pernikahan itu. Beliau mengajak Nia ke Jakarta, ke toko emas terbesar, untuk berbelanja. Saya melihat ayah saya. Seorang pria tua berusia hampir 70 tahun, beruban, kulit keriput. Beliau mengekor membawa tas untuk istri mudanya. Dia memilih cincin dan gaun pengantin. Saya merasa sangat sedih dan malu. Orang luar melihatnya, dan mereka mencibir. Mereka bilang, "Kerbau tua suka makan rumput muda. Sudah tua masih bodoh karena wanita." Gosip-gosip itu sampai ke telinga saya, tapi tidak sampai ke telinga ayah saya. Beliau sedang mabuk cinta. Beliau berpikir seluruh dunia iri dengan kebahagiaannya. Tapi, hal yang paling menakutkan yang baru saya temukan kemarin, itu adalah kemunculan orang ketiga, seorang pria asing. Kemarin, saya membuntuti Nia. Ketika dia pergi ke bank, saya melihat dia menarik uang dalam jumlah besar. Mungkin, itu uang muka penjualan tanah, atau uang dari ayah untuk membeli perlengkapan pernikahan. Begitu keluar dari bank, dia masuk ke gang sepi. Di sana, ada mobil hitam yang sudah menunggu. Seorang pria bertato, kepala botak, memakai kacamata hitam, turun. Dia diam-diam menyerahkan bungkusan uang itu kepada pria itu. Pria itu menghitung uangnya seadanya. Lalu, dia menepuk bokong Nia.
dan tertawa terbahak-bahak. Dia berbisik di telinga Nia. Nia mengangguk cepat. Wajahnya terlihat takut, tapi juga genit. Lalu, pria itu naik mobil dan pergi. Saya berhasil memotret adegan itu. Saya mencari tahu melalui beberapa kenalan preman. Saya diberitahu pria itu adalah mantan pacar Nia. Dia adalah ayah dari janin dalam kandungannya. Dia adalah raja rentenir dan bandar judi. Dia tidak meninggalkan Nia, seperti yang dia ceritakan. Tapi, dia memanipulasi Nia. Dia mendorong Nia ke rumah ayah saya. Tujuannya, untuk memeras uang dan memberikannya kepada pria itu. Nia hanyalah boneka, alat pencari uang untuk pria itu. Dan ayah saya adalah mangsa empuk yang sedang dimangsa perlahan-lahan. Saya membawa foto itu dan melemparkannya ke atas meja di depan ayah. Saya berteriak, "Ayah, lihat. Lihat baik-baik. Ini istri saleh ayah. Dia membawa uang ayah untuk membiayai pacarnya, membiayai ayah dari anak dalam kandungannya. Ayah sedang memelihara ular di rumah ayah." Ayah saya mengambil foto itu. Tangannya gemetar. Beliau menatap tajam pria bertato itu. Wajahnya pucat. Saya pikir kali ini beliau akan sadar. Tapi tidak, Pak Tantowi. Reaksi beliau membuat saya putus asa sepenuhnya. Beliau merobek foto itu. Beliau bilang, "Kamu jangan mengarang cerita. Jangan memfitnah. Ini pasti rentenir lamanya. Dia punya utang, dia harus bayar. Itu wajar. Dia sudah menceritakan semuanya kepada ayah. Katanya, dia sedang menyelesaikan utang masa lalunya agar bisa fokus mengurus ayah. Ayah percaya padanya. Kamu jangan menyewa detektif untuk membuntuti ayah lagi. Kamu membuat ayah jijik dengan sifat picikmu. Ya Tuhan, dia sudah selangkah lebih maju. Dia sudah menyiapkan tameng untuk ayah saya tentang utangnya. Dia mengubahnya menjadi kisah menyedihkan untuk menutupi hubungannya dengan pacarnya. Ayah saya percaya padanya secara membabi buta. Beliau mengabaikan semua bukti yang jelas. Sekarang, undangan pernikahan sudah disebar. Tanggal pernikahan sudah ditetapkan. Itu adalah hari Minggu depan. Dia akan secara resmi menjadi istri sah ayah saya. Dia punya hak waris yang setara dengan saya. Kecuali ayah saya membuat surat wasiat yang berbeda. Tanah sudah terjual. Saya dengar dia sudah menerima uang muka yang besar. Uang ayah saya hilang setiap hari. Tapi, yang paling saya khawatirkan, setelah pernikahan, setelah dia sah, setelah dia menguras semua uang ayah, apakah dia dan pacarnya akan membiarkan ayah saya hidup damai? Atau apakah mereka akan mencoba membunuh beliau? Tujuannya untuk menguasai sisa rumah dan harta lainnya? Atau apakah mereka akan mengubah rumah ayah saya menjadi sarang judi dan narkoba? Ayah saya sudah tua dan punya riwayat tekanan darah tinggi. Jika suatu hari beliau mengetahui kebenaran yang pahit, bahwa anak yang beliau sayangi adalah anak preman, bahwa istri yang beliau cintai hanya menganggap beliau sebagai tambang uang, apakah hati beliau yang tua itu akan sanggup menerima kejutan itu? Saya takut ayah saya akan meninggal karena serangan jantung. Saya sudah di ujung tanduk. Saya sudah mencoba segala cara, menasihati, mengancam, memberikan bukti. Tapi, semuanya sia-sia. Ayah saya menganggap saya musuh. Dia menganggap saya pecundang. Saya ingin menggunakan kekerasan. Saya ingin menyewa orang untuk menculiknya. Tujuannya, untuk memaksanya menggugurkan kandungan atau pergi. Tapi, Toy takut di penjara. Toy takut ayah Toy membenci saya seumur hidup. Dalam situasi kritis ini, pernikahan tinggal menghitung hari. Ayah saya sudah benar-benar kehilangan akal sehat. Apakah Toy harus menggunakan cara terakhir, yaitu Toy akan memutuskan hubungan dengan ayah? Saya akan mempublikasikan semua kebenaran yang memalukan ini di media sosial, di pengeras suara di sekitar perumahan. Saya akan menghancurkan pernikahan itu.
Saya rela menjadi anak durhaka. Saya rela menjadi bahan tertawaan orang. Tujuannya untuk menyelamatkan ayah saya dari kematian yang sudah diramalkan. Atau, haruskah saya menyerah? Biarkan ayah saya menanggungnya sendiri. Biarkan beliau sadar setelah semuanya terjadi. Tapi, Toy takut saat itu. Sudah terlambat untuk menyelamatkan. Saya sangat menderita, Pak Tantowi. Dik Hadi, saya merasakan kengerian dalam cerita Anda. Saya merasakan bagaimana Anda terisolasi. Saya juga merasakan bagaimana orang-orang lain buta karena hadiah dan janji manis Nia. Orang bilang uang bicara, dia benar-benar wanita yang sangat licik. Dia membungkam semua orang dengan kelicikannya yang mematikan. Tapi hal yang paling saya khawatirkan adalah kesehatan ayah Anda. Seseorang yang tadinya sehat dan sadar, tiba-tiba berjalan lambat, sakit dada, dan menandatangani dokumen tanpa sadar. Itu adalah tanda-tanda yang sangat tidak normal. Anda bilang besok adalah pernikahan. Artinya, waktu hanya tinggal hitungan jam. Dalam 24 jam terakhir ini, apakah Anda menemukan sesuatu yang lebih mengerikan? Apakah kecurigaan Anda bahwa ayah Anda diracuni itu bukan hanya dugaan lagi? Pak Tantowi, insting seorang anak memang tidak pernah salah. Dan kebenarannya jauh lebih mengerikan dari yang berani saya bayangkan. Tadi malam adalah malam yang menentukan. Malam yang membuat saya harus melarikan diri dari kejaran Satpam untuk datang ke sini menemui Bapak pagi ini. Tadi malam, saya menerima telepon rahasia dari asisten rumah tangga ayah saya. Dia bersembunyi di kamar mandi, berbisik kepada saya. Suaranya sangat gemetar. Dia bilang, "Nak Hadi, cari cara untuk selamatkan Bapak. Saya takut sekali. Belakangan ini, Ibu Nia selalu membuatkan obat sendiri untuk Bapak. Katanya, itu obat kuat dan obat penenang dari dukun online. Tapi, setiap kali Bapak meminumnya, beliau selalu tertidur pulas, sulit dibangunkan. Ketika bangun, beliau sering lupa-lupa. Siapapun yang menyuruh tanda tangan, beliau tanda tangan. Pembantu itu juga bilang, sore tadi, ketika Nia tidak ada, dia diam-diam mengambil sisa ampas obat di teko. Dia melihat isinya adalah daun-daun aneh. Baunya sangat menyengat, tidak seperti bau jamu biasa. Dia sangat takut. Dia membungkus sedikit ampas obat itu. Dia menyembunyikannya di bawah pohon di belakang rumah. Dia meminta saya untuk mencari cara mengambilnya dan mengujinya. Mendengar kabar itu, saya tidak bisa duduk diam lagi. Meskipun dilarang masuk, meskipun Satpam sedang berjaga, saya memutuskan untuk menyusup ke rumah ayah saya malam itu juga. Saya harus mendapatkan sampel obat itu. Dan saya harus melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana keadaan ayah. Jam 12 malam, saya memanjat pagar di belakang rumah. Di sudut itu, saya tahu ada sudut buta kamera. Saya berjalan perlahan ke taman. Toy menemukan bungkusan ampas obat yang disembunyikan pembantu. Saya menyimpannya baik-baik di saku. Lalu saya merangkak di sepanjang tembok. Saya mendekati kamar tidur ayah di lantai 1. Lampu di kamar masih remang-remang. Jendela sedikit terbuka. Toy mengintip ke dalam. Pemandangan di dalamnya membuat darah saya membeku. Ayah saya sedang berbaring di tempat tidur. Beliau terengah-engah. Wajahnya merah padam. Sedangkan Nia dan pacarnya yang bertato. Pria yang saya foto tempo hari. Dia sedang duduk tepat di sebelah tempat tidur. Ternyata, dia diam-diam membawa pacarnya ke rumah. Malam itu juga, tepat sebelum hari pernikahan. Mereka berunding di depan ayah saya. Apa mereka menganggap ayah saya sudah mati, berani berbuat sejauh itu? Saya menahan napas dan mendengarkan. Pria itu meletakkan kakinya di kursi. Tangannya memegang gelas anggur milik ayah dan meminumnya. Suaranya lantang. Bagaimana? Orang tua itu sudah menandatangani semua surat. Besok setelah menikah, kamu resmi jadi nyonya rumah. Kan? Saya sudah suruh pengacara siapkan surat wasiat.
Isinya semua harta diwariskan kepada istri dan anak dalam kandungan. Besok saat orang tua itu mabuk di pernikahan, kamu bimbing dia ke kamar. Saya akan memaksanya cap jempol di surat wasiat itu. Selesai, pasti aman. Nia tertawa kecil. Tangannya mengelus perutnya yang hamil. Abang tenang saja. Orang tua ini sudah pikun. Saya beri dia obat dewa itu. Dia akan jinak seperti anjing. Tadi pagi, saya suruh dia tanda tangan surat jual beli rumah ini juga. Setelah menikah, dia mengangguk setuju. Katanya, agar saya yang memegang kendali, biar saya tenang. Benar-benar tua dan bodoh. Mati karena wanita adalah kematian yang memalukan. Tapi saya lihat orang tua itu masih kuat. Obat ini hanya membuatnya pikun, tapi tidak membuatnya cepat mati. Setelah menikah, coba kamu beri dosis yang lebih tinggi saja. Biarkan dia segera menyusul istri lamanya. Agar kita berdua bisa pindah ke sini dan menikmati hidup. Saya sudah bosan bersembunyi. Nia ragu sebentar. Lalu, dia berkata, "Tunggu dulu. Biarkan saya melahirkan dulu. Kalau dia langsung mati, polisi akan curiga. Biarkan dia hidup dalam keadaan lemah begini. Biarkan dia melayani kita. Biarkan dia jadi tameng kita. Setelah anak saya agak besar, baru saya akan mengirimnya pergi." Pak Tantowi. Mereka sedang merencanakan pembunuhan ayah saya. Mereka sedang menghitung hari. Mereka akan menyingkirkan ayah saya setelah mereka menguras habis hartanya. Ayah saya berbaring di sana. Mungkin beliau mendengarnya, atau beliau sedang linglung, tidak tahu apa-apa. Tapi beliau sedang berada di tengah-tengah kawanan serigala. Saya sangat marah. Saya berniat mendobrak pintu. Saya ingin membunuh kedua pasangan zina itu. Tapi saya melihat diri saya. Saya tidak bersenjata. Pria itu bertubuh besar. Dia seorang preman. Pasti dia punya senjata. Jika saya menyerbu, saya tidak hanya gagal menyelamatkan ayah. Saya bahkan bisa dibunuh. Lalu, mereka akan menuduh saya mencuri dan dipukuli sampai mati oleh pemilik rumah. Saya menggigit bibir. Saya menelan air mata dan kebencian. Saya mundur. Saya kembali ke taman. Saya memanjat pagar keluar. Saya lari pulang. Saya memegang bungkusan ampas obat di tangan, dan saya gemetar. Pagi ini, saya membawa bungkusan obat itu untuk diuji di pusat forensik. Saya punya kenalan yang bekerja di sana. Saya meminta untuk dipercepat. Hasil awal menunjukkan di dalamnya ada kandungan daun rengas dan beberapa jenis herbal yang menyebabkan halusinasi. Itu juga menyebabkan gagal jantung jika diminum dalam dosis kecil untuk waktu yang lama. Mereka benar-benar meracuni ayah saya. Mereka ingin ayah saya mati perlahan. Mati seperti kematian alami. Karena sakit tua. Tujuannya, agar tidak ada yang curiga. Sekarang sudah jam 10 pagi. Tinggal kurang dari 24 jam lagi sampai pernikahan itu terjadi. Pernikahan maut itu. Jika besok ayah saya melangkah ke altar, meminum anggur pernikahan, lalu menandatangani surat wasiat setan itu, maka ayah saya sudah meletakkan satu kaki di kuburan. Saya sekarang memegang bukti obat beracun. Saya punya foto pacarnya. Tapi, Toy masih takut. Saya takut kalau saya melapor ke polisi sekarang. Prosedurnya akan rumit. Mereka akan membuang bukti, melarikan diri, atau mereka akan segera mencelakai ayah saya untuk menghilangkan jejak. Ayah saya sekarang ada di tangan mereka. Beliau dikendalikan oleh obat yang merusak saraf. Neutoy menyerbu untuk menculik ayah saya. Ayah saya dalam keadaan linglung. Beliau mungkin berteriak dan menuduh saya menculiknya. Maka, saya akan jadi penjahat. Saya datang ke sini
untuk meminta strategi terakhir dari Bapak. Apa yang harus saya lakukan dalam 24 jam hidup dan mati ini? Apakah saya harus membawa hasil tes racun, rekaman suara? Saya sempat merekam percakapan mereka tadi malam, menggunakan telepon melalui celah jendela. Apakah saya harus membawanya langsung ke pernikahan besok dan membongkar kedok mereka? Atau haruskah saya bekerja sama dengan polisi untuk menyerbu dan menangkap mereka sekarang? Tapi saya takut polisi butuh izin, butuh prosedur. Nanti akan terlambat. Dan yang paling penting, bagaimana cara menyelamatkan ayah saya dari rumah Do dengan aman, agar beliau không mati karena syok. Beliau masih sangat mencintai Nia. Jika beliau tahu Nia ingin membunuhnya, apakah hati tua beliau akan sanggup menanggungnya? Saya memegang nyawa ayah saya. Saya tidak boleh salah. Saya mohon, Pak Tantowi. Saya mohon, Anda adalah orang yang berpengalaman. Anda punya kredibilitas. Tolong tunjukkan kepada saya cara untuk membalikkan keadaan. Cara dia menjebloskan pasangan jahat itu ke penjara. Dan cara untuk menyelamatkan ayah saya. Saya akan sangat berterima kasih. Pak Tantowi, insting seorang anak memang tidak pernah salah. Dan kebenarannya jauh lebih mengerikan dari yang berani saya bayangkan. Tadi malam adalah malam yang menentukan. Malam yang membuat saya harus melarikan diri dari kejaran satpam untuk datang ke sini menemui Bapak pagi ini. Tadi malam, saya menerima telepon rahasia dari asisten rumah tangga ayah saya. Dia bersembunyi di kamar mandi, berbisik kepada saya. Suaranya sangat gemetar. Dia bilang, "Nak Hadi, cari cara untuk selamatkan Bapak. Saya takut sekali." Belakangan ini, Ibu Nia selalu membuatkan obat sendiri untuk Bapak. Katanya, itu obat kuat dan obat penenang dari dukun online. Tapi setiap kali Bapak meminumnya, beliau selalu tertidur pulas. Sulit dibangunkan. Ketika bangun, beliau sering lupa-lupa. Siapapun yang menyuruh tanda tangan, beliau tanda tangan. Pembantu itu juga bilang, sore tadi, ketika Nia tidak ada, dia diam-diam mengambil sisa ampas obat di teko. Dia melihat isinya adalah daun-daun aneh. Baunya sangat menyengat, tidak seperti bau jamu biasa. Dia sangat takut. Dia membungkus sedikit ampas obat itu. Dia menyembunyikannya di bawah pohon di belakang rumah. Dia meminta saya untuk mencari cara mengambilnya dan mengujinya. Mendengar kabar itu, saya tidak bisa duduk diam lagi. Meskipun dilarang masuk, meskipun satpam sedang berjaga, saya memutuskan untuk menyusup ke rumah ayah saya. Malam itu juga, saya harus mendapatkan sampel obat itu. Dan saya harus melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana keadaan ayah. Jam 12 malam. Saya memanjat pagar di belakang rumah. Di sudut itu, saya tahu ada sudut buta kamera. Saya berjalan perlahan ke taman. Toy menemukan bungkusan ampas obat yang disembunyikan pembantu. Saya menyimpannya baik-baik di saku. Lalu, saya merangkak di sepanjang tembok. Saya mendekati kamar tidur ayah di lantai 1. Lampu di kamar masih remang-remang. Jendela sedikit terbuka. Toy mengintip ke dalam. Pemandangan di dalamnya membuat darah saya membeku. Ayah saya sedang berbaring di tempat tidur. Beliau terengah-engah. Wajahnya merah padam. Sedangkan Nia dan pacarnya yang bertato, pria yang saya foto tempo hari, dia sedang duduk tepat di sebelah tempat tidur. Ternyata, dia diam-diam membawa pacarnya ke rumah malam itu juga. Tepat sebelum hari pernikahan. Mereka berunding di depan ayah saya. Apa mereka menganggap ayah saya sudah mati berani berbuat sejauh itu? Saya menahan napas dan mendengarkan. Pria itu meletakkan kakinya di kursi. Tangannya memegang gelas anggur milik ayah dan meminumnya. Suaranya lantang. Bagaimana? Orang tua itu sudah menandatangani semua surat. Besok setelah menikah, kamu resmi jadi nyonya rumah, kan? Saya sudah suruh pengacara siapkan surat wasiat.
Isinya semua harta diwariskan kepada istri dan anak dalam kandungan. Besok saat orang tua itu mabuk di pernikahan, kamu bimbing dia ke kamar. Saya akan memaksanya cap jempol di surat wasiat itu. Selesai, pasti aman. Nia tertawa kecil. Tangannya mengelus perutnya yang hamil. Abang tenang saja. Orang tua ini sudah pikun. Saya beri dia obat dewa itu. Dia akan jinak seperti anjing. Tadi pagi saya suruh dia tanda tangan surat jual beli rumah ini juga, setelah menikah. Dia mengangguk setuju. Katanya, agar saya yang memegang kendali, biar saya tenang. Benar-benar tua dan bodoh. Mati karena wanita adalah kematian yang memalukan. Lalu pria itu merendahkan suaranya. Dia mengucapkan kalimat yang membuat saya merinding. Tapi saya lihat orang tua itu masih kuat. Obat ini hanya membuatnya pikun, tapi tidak membuatnya cepat mati. Setelah menikah, coba kamu beri dosis yang lebih tinggi saja. Biarkan dia segera menyusul istri lamanya. Agar kita berdua bisa pindah ke sini dan menikmati hidup. Saya sudah bosan bersembunyi. Nia ragu sebentar. Lalu, dia berkata, "Tunggu dulu. Biarkan saya melahirkan dulu. Kalau dia langsung mati, polisi akan curiga. Biarkan dia hidup dalam keadaan lemah begini. Biarkan dia melayani kita. Biarkan dia jadi tameng kita. Setelah anak saya agak besar, baru saya akan mengirimnya pergi." Pak Tantowi, mereka sedang merencanakan pembunuhan ayah saya. Mereka sedang menghitung hari. Mereka akan menyingkirkan ayah saya setelah mereka menguras habis hartanya. Ayah saya berbaring di sana. Mungkin beliau mendengarnya, atau beliau sedang linglung, tidak tahu apa-apa. Tapi beliau sedang berada di tengah-tengah kawanan serigala. Saya sangat marah. Saya berniat mendobrak pintu. Saya ingin membunuh kedua pasangan zina itu. Tapi saya melihat diri saya. Saya tidak bersenjata. Pria itu bertubuh besar. Dia seorang preman. Pasti dia punya senjata. Jika saya menyerbu, saya tidak hanya gagal menyelamatkan ayah. Saya bahkan bisa dibunuh. Lalu, mereka akan menuduh saya, mencuri, dan dipukuli sampai mati oleh pemilik rumah. Saya menggigit bibir. Saya menelan air mata dan kebencian. Saya mundur. Saya kembali ke taman. Saya memanjat pagar keluar. Saya lari pulang. Saya memegang bungkusan ampas obat di tangan. Dan saya gemetar. Pagi ini, saya membawa bungkusan obat itu untuk diuji di pusat forensik. Saya punya kenalan yang bekerja di sana. Saya meminta untuk dipercepat. Hasil awal menunjukkan, di dalamnya ada kandungan daun rengas dan beberapa jenis herbal yang menyebabkan halusinasi. Itu juga menyebabkan gagal jantung jika diminum dalam dosis kecil untuk waktu yang lama. Mereka benar-benar meracuni ayah saya. Mereka ingin ayah saya mati perlahan. Mati seperti kematian alami. Karena sakit tua. Tujuannya agar tidak ada yang curiga. Sekarang sudah jam 10 pagi. Tinggal kurang dari 24 jam lagi sampai pernikahan itu terjadi. Pernikahan maut itu. Jika besok ayah saya melangkah ke altar, meminum anggur pernikahan, lalu menandatangani surat wasiat setan itu, maka ayah saya sudah meletakkan satu kaki di kuburan. Saya sekarang memegang bukti obat beracun. Saya punya foto pacarnya, tapi Toi masih takut. Saya takut kalau saya melapor ke polisi sekarang. Prosedurnya akan rumit. Mereka akan membuang bukti, melarikan diri, atau mereka akan segera mencelakai ayah saya untuk menghilangkan jejak. Ayah saya sekarang ada di tangan mereka. Beliau dikendalikan oleh obat yang merusak saraf. Neutoi menyerbu untuk menculik ayah saya dalam keadaan linglung. Beliau mungkin berteriak dan menuduh saya menculiknya. Maka, saya akan jadi penjahat.
Saya datang ke sini untuk meminta strategi terakhir dari Bapak. Apa yang harus saya lakukan dalam 24 jam hidup dan mati ini? Apakah saya harus membawa hasil tes racun? Rekaman suara? Saya sempat merekam percakapan mereka tadi malam menggunakan telepon melalui celah jendela. Apakah saya harus membawanya langsung ke pernikahan besok dan membongkar kedok mereka? Atau haruskah saya bekerja sama dengan polisi untuk menyerbu dan menangkap mereka sekarang? Tapi saya takut polisi butuh izin, butuh prosedur, nanti akan terlambat. Dan yang paling penting, bagaimana cara menyelamatkan ayah saya dari rumah Do dengan aman, agar beliau Hong mati karena syok. Beliau masih sangat mencintai Nia. Jika beliau tahu Nia ingin membunuhnya, apakah hati tua beliau akan sanggup menanggungnya? Saya memegang nyawa ayah saya. Saya tidak boleh salah. Saya mohon, Pak Tantowi. Anda adalah orang yang berpengalaman. Anda punya kredibilitas. Tolong tunjukkan kepada saya cara untuk membalikkan keadaan, cara dia menjebloskan pasangan jahat itu ke penjara, dan cara untuk menyelamatkan ayah saya. Saya akan sangat berterima kasih. Terima kasih, Pak Tantowi. Mendengar Bapak menjabarkan langkah-langkahnya, saya merasa seperti mendapat pencerahan. Saya terlalu takut dan terlalu bingung, sampai lupa bahwa saya sedang memegang bukti kejahatan. Bapak benar, saya tidak bisa membiarkan ayah saya mati sia-sia di tangan mereka. Sekarang juga saya akan langsung ke kantor polisi provinsi. Saya akan menyerahkan semua bukti. Saya akan menyelamatkan ayah saya dengan harga berapapun. Meskipun ayah membenci saya, meskipun beliau memukul saya rela. Saya tidak akan membiarkan pernikahan iblis itu terjadi. Terima kasih, Bapak, sudah memberikan saya tekad ini. Saya akan berjuang sampai akhir. Kuatlah, anak muda. Saya doakan Anda berhasil dan aman. Ingat, keluarga adalah hal yang paling berharga. Lindungi keluarga Anda dengan sepenuh hati dan akal sehat. Para pendengar yang terhormat, kisah hari ini adalah peringatan yang mengguncang. Ini tentang kesepian orang tua. Ini tentang kekejaman para penipu cinta profesional. Kita sebagai anak harus lebih peduli kepada orang tua kita. Jangan biarkan kesepian memberi kesempatan kepada orang jahat untuk menyusup. Dan bagi para lansia, tolong sadarlah. Jangan mudah terbuai oleh rayuan manis. Jangan mudah terperangkap dalam hubungan cinta sesaat yang tidak seimbang. Ingatlah, pasangan yang paling setia, pasangan yang paling bisa dipercaya adalah anak kandung Anda sendiri. Mereka adalah orang-orang yang telah menemani Anda melalui semua badai kehidupan. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyimak program Cerita Senior. Jika Anda merasa kisah ini bermakna dan merupakan pelajaran penting bagi masyarakat, mohon tekan tombol subscribe saluran ini, sukai, dan bagikan. Tujuannya untuk menyebarkan kewaspadaan kepada semua orang. Selamat tinggal dan sampai jumpa lagi di episode-episode berikutnya.